Gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi bisnis, kelas 6D akan mempresentasikan materi sistem biaya standar. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, ada Alfikri Bonanza, ada Ibnu Syafiq Baihaqi, dan saya sendiri Lia Hera Julianti. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibnu Syafiq. Oke, yang pertama ada pengertian sistem biaya standar. Biaya standar Mursyidi tahun 2010 merupakan biaya yang ditentukan di muka untuk suatu produk yang bersifat homogen, relatif stabil di bawah asumsi kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya standar menurut Abdul Halim 1998 adalah biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu, diperkirakan akan terjadi dan apabila penyimpangan terhadapnya, maka biaya standar ini dianggap benar. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kami simpulkan bahwa biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka untuk mengukur satu satuan produk dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Selanjutnya, yaitu ada manfaat sistem biaya standar. Sistem biaya standar bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Biaya standar dapat digunakan untuk satu, untuk memudahkan pembuatan rencana kegiatan dan perencanaan anggaran. Yang kedua, untuk memudahkan penentuan kebijaksanaan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Yang ketiga, yaitu untuk pengawasan biaya. Yang keempat, yaitu untuk pengambilan keputusan yang khusus. Yang kelima, yaitu menghemat biaya administrasi. Kelebihan dan kelemahan sistem biaya standar. Kelebihannya yaitu biaya standar bisa menjadi pedoman untuk manajemen. Biaya standar bisa mengevaluasi metode produksi terjadi efisiensi. Dan biaya standar dan kelebihannya itu penyeleksian terbaik untuk tenaga kerja yang masuk ke dalam jajaran karyawan. Dan kelemahannya di sini tingkat keketatan atau kelanggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat, meskipun telah diterapkan dengan jelas. Jenis-jenis standar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa standar yang telah diterapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan ketatatan, ketetatan atau kelonggaran yang relatif sama. Jenis-jenis sistem biaya standar. Satu, standar teoritis. Standar teoritis merupakan standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Asumsi yang mendasari standar teoritis adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh pelaksanaan. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu yang mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Terus yang ketiga, standar lama. Standar yang didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang, di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar yang didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisiensi kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya,
komponen sistem biaya standar. Yang pertama yaitu biaya bahan baku standar. Standar biaya bahan baku terdiri dari A. Standar kuantitas bahan baku. Kebutuhan kuantitas bahan baku adalah jumlah bahan yang akan diproduksi setelah dikurangi dengan sisa bahan dan memperhatikan produk cacat atau produk rusak, namun tidak memasukkan cadangan untuk limbah. B. Standar biaya bahan baku. Ada beberapa alasan mengapa harga bahan distandarisasi antara lain. Yang pertama, kondisi pasar yang tidak dapat dipastikan. Yang kedua, kebijakan menekan biaya persediaan dengan filosofi. Yang ketiga, adanya berbagai jenis harga dari vendor yang berbeda untuk bahan yang sejenis. Next. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung standar, meliputi A. Standar jam kerja. Penetapan standar jam kerja bisa didasarkan dari pengalaman di masa lalu atau hasil studi dibanding dengan kegiatan sejenis atau berdasarkan penelitian yang seksama. B. Standar tarif tenaga kerja. Perusahaan sering menetapkan tarif tetap untuk tenaga kerja, padahal tenaga kerja langsung dari setiap pusat biaya dapat berbeda, sehingga perlu ditetapkan standar tarif yang sesuai dengan tujuan, kinerja, keahlian, dan posisi tenaga kerja yang bersangkutan. Tarif dapat diterapkan berdasarkan pengalaman yang lalu, kondisi saat ini, dan tarif yang dipergunakan oleh perusahaan yang sejenis. Next. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik standar. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik dengan memperhatikan tingkat kegiatan yang meliputi yang pertama, kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa perhatian berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Selanjutnya, kapasitas yang sesungguhnya adalah kapasitas yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Dalam memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, yaitu yang pertama, satuan produk, lalu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Next. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung standar. A. Standar jam kerja. Penetapan standar jam kerja bisa didasarkan dari pengalaman di masa lalu atau hasil studi banding dengan kegiatan sejenis atau berdasarkan penelitian yang seksama. B. Standar tarif tenaga kerja. Perusahaan sering menetapkan tarif tetap untuk tenaga kerja, padahal tenaga kerja langsung dapat dari setiap pusat biaya dapat berbeda, sehingga perlu ditetapkan standar tarif yang sesuai dengan tujuan, kinerja, keahlian, dan posisi tenaga kerja yang bersangkutan. Tarif dapat diterapkan berdasarkan pengalaman yang lalu, kondisi saat ini, dan tarif yang dipergunakan oleh perusahaan yang sejenis. Next. Selanjutnya, sumber sistem biaya standar. Adapun sumber dalam menentukan biaya standar adalah berdasarkan pertama, analisis aktivitas merupakan proses menentukan, menggambarkan, dan mengevaluasi aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, proyek, atau operasi. Yang B, data historis merupakan analisis data historis mencakup semua faktor produksi yang relevan dalam suatu operasi perusahaan. C, penentuan tolak ukur merupakan analisis menggunakan informasi industandari dan mencari data yang diperlukan manajer untuk menentukan tolak ukur di mana perusahaan dapat memakai standar yang terbaik di setiap proses. D. Ekspektasi pasar dan keputusan standar strategis didasarkan pada harapan pasar dan keputusan standar strategis. Analisis selisih biaya produksi langsung.
yaitu rumusnya ST sama dengan dalam kurung HST dikali KST dikurang dalam kurung HS kali KS. Yaitu di mana ST total selisih, HST harga standar, KST kuantitas standar, HS harga sesungguhnya, KS kuantitas sesungguhnya. Analisis selisih biaya selanjutnya itu model dua selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Perhitungan selisih harga, rumusnya itu SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KS. Diketahui SH sama dengan selisih harga, HST harga standar, HS harga sesungguhnya. Perhitungan selisih kuantitas. Diketahui rumusnya SK sama dengan dalam kurung KST dikurang KS. SK itu selisih kuantitas, KST kuantitas standar, KS kuantitas sesungguhnya. Model tiga selisih terdiri tiga jenis hubungan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Yang A, harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KST. Yang kedua SK sama dengan dalam kurung KST dikurang KS dikali HST. Yang ketiga SHK sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KST dikurang KS. Yang B, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KS. SK sama dengan dalam kurung KST dikurang KS dikali HST. Yang C, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KST. SK sama dengan dalam kurung KST dikurang KS dikali HS. Selanjutnya, harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KST. SK sama dengan dalam kurung KST dikurang KS dikali HST. Yang ketiga SHK sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali dalam kurung KST dikurang KS. Yang B, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang mana rumusnya SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KS. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST. Yang C, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS dikali KST. SK sama dengan dalam kurung KST dikurang KS dikali HS. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.